Bangso tadi 44 kebiasaan. Sama kan ya, kau meninggalkan anak bangsa juga. Ambil lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini adalah video kelanjutan dari video yang aku up sebelumnya kemarin ya. Jadi habis pulang dari mall ya, nganterin adek Gina untuk main ke wahana yang baru ada di City Mall. Jadi ini aku lanjut pulangnya mampir ke minimarket terdekat rumah karena kan udah malam, jadi mallnya itu udah keburu tutup. Sementara minimarket ini masih buka ya. Nah, ini aku mampir beli beberapa cemilan sama kebutuhan dapur yang udah habis, tapi nggak belanja banyak ya karena ini kan udah malam. Jadi aku belanja seperlunya aja, paling buat beberapa hari ya, buat 2 atau 3 hari. Nah, ini aku lagi ngambilin susu buat adek Gina, terus tadi ambil juga snack-snack roti, sama yang utama tadi aku ambil deterjen ya, karena deterjen di rumah itu udah habis. Kan kemarin aku udah cerita kalau rencana awalnya itu kan ke City Mall sambil nganterin adik Gina buat main di wahana baru, wahana salju. Jadi kami tuh mau belanja bulanan, cuman karena udah kemalaman, karena kan lama ya adik Gina main wahana saljunya. Jadinya ya udah deh kami langsung belanja sedikit aja ke minimarket ini ya. Tadi aku ambil gula pasir juga 2 kilo. Biasanya sebulan itu lebih dari 2 kilo. Aku nggak tahu ya, boros banget sama gula pasir. Kadang pernah bisa sampai 5 kiloan ya. Karena kadang pas suami itu dibawanya ke kantor ya untuk yang ngopi katanya. Terus tadi juga ambil molto, kemudian ambil cotton bud, dan ini ada beberapa snack ciki punya adek Gina. Terus tadi juga ambil apa, es krim ya, kesukaan adek Gina. Oke, baiklah. Nah, ini udah bayar belanjaan, kami langsung pulang. Nah, nyampe rumah, ini kakak Gali langsung bongkar sepatu yang habis dibeli di mall ya. Sebetulnya aku itu mau beliin sendal seperti yang aku ceritakan sebelumnya. Cuman kakak Gali minta beliin sepatu. Katanya biar bisa dipakai buat jogging juga atau buat jalan juga. Ya udah deh, akhirnya dibeliin sepatu lah. Nah, seperti biasa aku langsung aja ke toko Buceri ya, biar nggak pusing nyari sepatunya. Dan kebetulan juga ada harga promo gitu ya. Nah, ini kakak Gali pas udah buka sepatunya, jadi ini pokoknya setelah di diskon harganya itu jadi sekitar 650 ribuan. Dan ternyata ini kakak Gali ukuran kakinya udah meningkat satu ukuran lagi, jadi ini ambil size 43. Ambil dari Buceri lagi. Karena kalau memang pakai merek Buceri itu kakak Gali kan satu ukuran lebih besar ya dibandingkan dengan pakai sepatu merek yang lain. 43. Jadi kalau sepatu biasa yang ya pakai kemungkinan udah naik jadi 42 ya, makanya di Buceri ini ya pilih ukuran yang 43, besar banget ya kakinya. Cak sempit nih. Cuman ternyata habis beli sepatu ini tetap ya punya PR aku itu untuk nyariin kakak Gali sendal, karena kakak Gali itu kan suka keluar ya siang untuk les ya, atau juga untuk main atau kerja kompo gitu ya, jadi butuh sendal lah beberapa. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan ya anggarannya. Karena nggak bisa sekaligus ya yang namanya belanja itu, karena kan nggak juga terlalu urgent ya untuk langsung dibeli. Nah, lanjut, habis ini itu aku lanjutin videonya di keesokan harinya. Aku kedatangan paket perintilan dapur baru, alhamdulillah akhirnya aku punya juga ya chopper ini. Walaupun kemarin aku udah punya yang besarnya, dan aku butuh banget chopper yang ukuran mini untuk sehari-hari ya. Jadi kalau kita mau misalnya ngechopper bumbu dalam ukuran yang kecil, itu butuh banget ya chopper ini. Terus juga dia nggak berat, mudah dibersihkan. Pokoknya nanti aku spill deh untuk kelebihan-kelebihannya ya. Nah, untuk chopper mini ini benar-benar viral baik di TikTok atau juga di Instagram, dan udah banyak yang make.
karena kualitasnya bagus, terus juga harganya yang terjangkau ya. Nanti untuk link tempat pembeliannya bakal aku taruh di description box. Dan yang aku unboxing ini itu ada dua pilihan warna, ada warna ungu sama warna krem coklat ya. Jadi ini aku pilih yang warna krem coklatnya. Dan ini untuk dapat apa aja, itu yang aku pegang dapat kayak spatula ya, spatula untuk kita ngambilin bumbu-bumbu yang ada di dalam choppernya. Nah ini wadahnya terbuat dari bahan kaca tebal dan ada tutupnya dari karet ya, jadi waktu kita chopper itu bumbunya itu nggak loncat kemana-mana ya, atau dia nggak bakal ngotorin bagian mesinnya. Kalaupun misalnya wadahnya pecah, itu bisa nanti beli untuk bagian wadahnya aja. Nah ini untuk bagian mesinnya, jadi nanti kita tinggal tekan aja bagian atasnya ya, supaya mesinnya itu bisa menggerakkan bagian pisaunya. Nah untuk mata pisaunya itu terdiri atas 6 mata pisau yang tajam banget, dan ini nanti bakal aku review ya sambil masak untuk pemakaian perdananya. Nah ini sebelum aku gunain, aku coba dulu supaya bisa ngelihat ya mesinnya itu bisa berjalan dengan baik atau enggak. Oke, nah ini di sore harinya aku mulai bawa tuh chopper ke dapur karena tadi unboxingnya itu di ruang depan ya, ruang tamu. Nah ini aku mau ngechopper bumbu, aku mau bikin udang asam manis. Dan ini 6 mata pisaunya benar-benar super tajam. Terus di bagian bawah wadah tuh bisa kelihatan ya, waktu aku angkat itu ada karet anti slipnya. Jadi waktu kita taruh itu kemungkinan bergesernya itu sangat kecil ya waktu kita pakai untuk ngechopper bumbu. Nah ini aku mau keluarin dulu udangnya ya yang ada di dalam kulkas, dan udah aku taruh di bagian chiller ya, jadi udah nggak beku lagi. Dan lanjut ini aku mau ngechopper bumbu-bumbunya, ada jahe, ada lengkuas, ada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Ini aku nggak tambahin minyak atau air atau tomat karena aku pengen tekstur dari bumbunya ini nggak terlalu halus ya. Nah ini sekali tekan aja beberapa detik itu bumbunya udah pada halus semua ya. Tapi dia teksturnya nggak terlalu benar-benar halus ya, karena ini nggak aku tambahin minyak atau air atau nggak dikasih tomat ya yang mengandung air gitu. Nah ini dia sesuai dengan keinginan aku, jadi dia itu chopperan nggak terlalu halus ya yang kasar. Kalau kita mau lebih halus pokoknya disesuaikan aja dengan kebutuhan, agak dilamain, kemudian juga kita tambahin aja sedikit air ya kalau misalnya bumbunya ini nggak terlalu banyak seperti ini atau nggak penuh. Oke baiklah, nah ini aku mau panasin dulu ya minyak sayur karena aku mau numis bumbu yang udah aku chopper tadi. Tunggu sampai minyak gorengnya ini panas ya, baru kita masukin bumbu yang udah kita chopper tadi. Nah ini dia, aku langsung masukin aja. Jadi untuk pisaunya itu kita tinggal angkat dan tinggal kita tuang aja ya ke minyak panasnya. Nah untuk chopper ini juga bisa digunakan untuk ngechopper daging atau juga ngechopper buah-buahan, untuk MPASI, pokoknya multifungsi. Jadi buruan aja di check out, jangan sampai kehabisan ya, karena ini benar-benar best seller banget. Apalagi biasanya ada promo ya, misalnya di 10-10 nanti. Oke, nah ini untuk bumbunya aku tambahin dengan batang serai, tapi karena nggak ada daun jeruk, jadi daun jeruknya aku skip. Terus setelah matang bumbunya baru aku masukin tomat ya. Nah tomat ini kan tadi pengen aku chopper sekalian, cuman nanti aku dapatnya bumbunya itu teksturnya halus banget ya, karena aku mau teksturnya itu enggak terlalu halus. Jadi ini tomatnya aku nggak chopper ya, aku iris-iris saja. Tapi ini ditumis-tumis terus sampai benar-benar layu. Nah setelah itu baru kita masukin udang yang udah dicuci bersih dan udah juga dimarinasi ya untuk ngilangin amisnya. Tapi di dalam bumbu-bumbuannya ini kan udah ada penghilang amisnya ya, kayak misalnya ada jahenya sama lengkuasnya. Aduk-aduk terus sampai udangnya benar-benar setengah mateng ya, dan kita tambahin sedikit air karena adik Gina itu suka yang ada kuahnya, namanya aja udang asam manis ya, jadi harus ada kuahnya. Nah ini aku tambahin dengan jagung manis yang udah dipotong-potong. Kita tunggu sampai jagungnya ini benar-benar matang. Oh ya, jangan lupa tambahin sedikit garam, kemudian juga saus tiram sama sedikit kecap.
Ini aku ambil dulu garamnya dan jangan gagal fokus kalau ngelihat botol-botol bumbunya ini udah tinggal sedikit lagi isinya. Ada garam kasar tadi, ada botol gula pasir dan ada botol garam halus. Nah, ini aku masukin ya untuk garam sama saus tiram dan ini kecapnya. Pokoknya pakai takaran sesuai dengan selera aja ya. Nah, ini setelah itu kita aduk-aduk biar bumbunya ini benar-benar meresap. Habis itu kita tunggu sampai jagungnya ini empuk ya atau lunak. Jadi ini aku mau tutup dulu supaya lebih cepat empuknya untuk jagungnya. Kalau jagungnya ini udah empuk, baru kita tambahkan dengan tepung maizena yang udah dilarutkan dalam air ya. Tujuannya adalah supaya kuahnya ini agak sedikit mengental. Dan ini lebih enaknya lagi kalau kita tambahin dengan saus tomat sama saus sambal ya. Cuman ini aku enggak pakai saus sambal karena Adek Gina sama Kakak Gali itu kurang begitu suka sama pedas ya. Tadi kan udah ada cabai juga. Terus kalau mau ditambahin dengan saus tomat, tadi aku udah pakai tomat yang asli aja ya. Dan terakhir baru kita tambahin dengan daun bawang yang udah dipotong-potong supaya lebih wangi ya. Dan siap dihidangkan. Alhamdulillah akhirnya menu udang asam manis ini matang juga untuk menemani makan malam kami hari ini. Ini sebetulnya aku terinspirasi masak ini karena semalam ya. Semalam kan waktu di lesehan ya, videonya udah aku up. Itu aku langsung pesen udang asam manis ya. Jadi pas di rumah itu aku pengen masak atau recook sendiri. Oke, ngomong-ngomong, nah ini videonya aku lanjutin lagi di aktivitas keesokan harinya ya, karena kan nanggung videonya ini. Mau diselesain juga, ini masih durasinya kurang, tapi kalau mau ditambah juga dengan aktivitas lain itu nanti durasinya terlalu panjang ya. Nah, ngomong-ngomong, habis ini itu videonya aku lanjutin ya dengan aktivitas aku keesokan harinya. Kebetulan ada temen ya sekantor aku yang ngajakin makan di luar, jadi akhirnya aku ikut aja ya makan di luar. Jarang-jarang juga untuk menyisakan waktu untuk me time ya sama temen-temen. Nah, jadi ini pas kami udah sampai di restonya dan seperti ini suasana restonya. Sebetulnya ini kemarin itu udah agak lama ya videonya, tapi baru sempat aku share sekarang. Nah, ini teman aku lagi pilih-pilih menu untuk hari ini dan akhirnya kami putuskan untuk pesen stik ayam. Nah, kiranya video kebersamaan aku sama teman-teman waktu makan di luar ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.